Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Merdika Putri dengan NIM 401180154 dari kelas Ekonomi Syariah E. Dalam mata kuliah perlindungan konsumen ini, saya akan menjelaskan mengenai kasus perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Kasus tersebut adalah kasus pembalut berbahaya yang dijual di retail modern. Langsung saja masuk dalam deskripsi dari kasus tersebut. Pada tahun 2015, sekitar pada bulan Januari sampai Maret, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI melakukan pengujian di laboratorium independen yang memiliki akreditasi dengan mengambil sampel 9 merek pembalut dan 7 merek panty liner yang dijual di retail modern atau supermarket. Nah, YLKI ini mengungkapkan hasil investigasinya mengenai produk pembalut dan panty liner yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Menurut YLKI, perempuan Indonesia akan terancam mengidap keputihan, kanker, dan infertilitas akibat penggunaan pembalut dan panty liner tersebut. Selain itu, YLKI menunjukkan bahwa sebagian besar pembalut yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan beredar di pasaran ternyata mengandung klorin dengan kadar yang beragam. Nah, berdasarkan hasil pengujian lab tersebut menunjukkan bahwa seluruh sampel mengandung klorin dengan rentang 5 sampai dengan 55 ppm. Selanjutnya, bagaimana analisis dan solusinya? Langsung saja, ini adalah analisis dari kasus tersebut. Menurut saya, analisis pada kasus tersebut itu pihak konsumen sangat dirugikan dan produk yang dikeluarkan oleh produsen amat sangat membahayakan konsumen. Hal tersebut sudah sangat jelas dilarang dan telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan kasus tersebut, pihak produsen telah melanggar pasal 8 ayat 1 butir A UU PK, yaitu pelaku usaha atau jasa dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pasal 8 ayat 1 butir E UU PK, pelaku usaha atau jasa dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut. Dan yang ketiga adalah pasal 8 ayat 4 UU PK, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat 1 dan ayat 2 dilarang memperdagangkan barang atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran. Nah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut, pembalut dan panty liner yang diproduksi oleh produsen itu tidak sesuai dan tidak memenuhi standar produksi pembalut atau panty liner karena jelas-jelas telah diteliti oleh YLKI, pembalut dan panty liner tersebut mengandung klorin, suatu zat berbahaya yang bisa menyebabkan keputihan, kanker, dan infertilitas karena standar suatu produk harus mengutamakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan oleh konsumennya. Selanjutnya, tidak sesuai dengan komposisi, bahwa pembalut yang diproduksi oleh pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi klorin tersebut karena dalam kemasan sudah jelas ketika kandungan atau komposisi tersebut dicantumkan, maka tidak akan mendapatkan izin dari BPOM. Selanjutnya adalah solusi dari kasus tersebut. Nah, penyelesaian dari kasus ini, pihak produsen yang memproduksi maupun pelaku usaha yang menjual pembalut dan panty liner yang mengandung klorin tersebut wajib menarik barang tersebut dari pasaran. Hal tersebut sesuai dengan pasal 1 ayat 4 UU PK. Yang kedua, selain dari pelaku usaha atau produsen, kasus ini harus mendapatkan perhatian penting dalam hal pengawasan dan tanggung jawab dari pemerintah itu sendiri dan tercantum dalam pasal 29 dan 30 UU PK. Selain itu,
membutuhkan peran dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN dalam rangka pengembangan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai kasus perlindungan konsumen yang ada di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.